Ini loh akibatnya kalau negara itu dijalankan sama orang-orang yang nggak bisa kerja. Oknum pemerintahan yang dalam pekerjaannya itu hanya ngandelin ABS aja atau asal bapak suka. Karena yang dilakukan sama pejabat ini pada akhirnya itu hanya membenturkan guru honorer negeri dengan guru swasta gara-gara kebijakan yang tumpang tindih antara niat awal dan pelaksana lapangannya. Simak video ini sampai selesai, karena bisa aja kamu atau salah satu keluarga kamu yang kerja sebagai guru adalah salah satu orang yang ngerasa nih dizolimi oleh pemerintah, tapi nggak punya kuasa dan nggak punya channel untuk mereka bersuara. Masalah ini dimulai ketika negara itu nganggep ada kekurangan di tenaga guru honorer negeri yang bekerja secara profesional. Yang akhirnya itu membuat sebuah standar baru buat para guru-guru honorer ini yang dia udah ngabdi dan kerja di sekolah-sekolah negeri. Itu wajib ya punya sertifikat mengajar yang valid sekelas sarjana. Atau lulusannya itu bisa disebut sebagai sarjana pendidik atau SPD. Dan proses ini disebut PPG. Guru-guru honorer negeri yang udah lolos dari PPG seharusnya tuh secara sah dianggap sebagai guru yang profesional kan, sesuai maunya dari pemerintah. Artinya ini perlu payung hukum yang jelas nih, supaya guru-guru honorer ini posisinya jelas sebagai pegawai pemerintah yang sah. Apalagi mereka ini udah terdaftar di data pokok pendidik, atau biasanya itu disebut Dapodik. Buat kalian yang nggak tahu, jadi guru-guru yang udah terdaftar Dapodik, meskipun statusnya itu honorer, tapi nggak ada loh yang ceritanya gajinya tuh cuma 200 sampai 300 ribu rupiah aja. Karena mereka itu bukan digaji dari saweran guru-guru ASN, atau gaji mereka itu diambil dari dana BOS. Karena guru honorer yang terdaftar di Dapodik itu secara sah digaji oleh pemerintah dengan gaji minimum UMK di daerahnya. Ini artinya guru-guru yang sudah pegang nomor Dapodik itu secara nyata diakui eksistensinya ini oleh negara loh. Karena secara fakta mereka itu kerja di sekolah-sekolah negeri yang dibangun oleh negara dan digaji oleh negara. Ini artinya jika negara Wakanda ini dipegang oleh pejabat-pejabat yang otaknya bener, patuh pada hukum dan nggak mau nih ngelanggar undang-undang cipta karya yang diciptakan oleh negara sendiri, maka secara wajib guru-guru yang statusnya ini belum jelas, ini harus diperjelas dong. Entah dengan cara menjadikan mereka secara otomatis menjadi pegawai ASN atau ya TTD kontrak sebagai pegawai P3K. Karena yang dilakukan oleh negara pada guru-guru honorer negeri saat ini, itu kalau dari kacamata saya sebagai swasta, itu seperti memperkerjakan karyawannya kamu gaji, dan gajinya tuh fix tiap bulan, tapi nggak ada kontrak kerja. Dan ini melanggar hukum loh. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pemberi kerja dan pekerja itu wajib loh ada yang namanya perjanjian kerja. Kalau ini dilanggar, ini ada dendanya loh Pak. Dan nilainya itu sampai 400 juta rupiah. Nah ini buat para pejabat-pejabat Wakanda yang kerjanya itu cuma nambah istri tiap tahun, tapi kerjanya nggak jelas, mesti hati-hati nih. Karena bisa aja guru-guru ini demo itu tidak lagi meminta hak yang seharusnya mereka dapatkan, tapi udah di level pakai hukum. Yang bisa itu membuat kalian kalau nggak dicopot ya dimutasi ke daerah tertinggal. Ternyata para petinggi Wakanda ini nggak tutup mata loh, dan mereka menyadari kesalahannya. Itulah kenapa di tahun 2021, pemerintah tuh membuka keran dan kesempatan buat para guru-guru honorer ini yang belum resmi, itu menjadi resmi sebagai ASN. Dengan sistem kontrak yang disebut P3K, melalui sistem ujian yang diadakan serentak di satu waktu. Dan di waktu itu secara luar biasa, lulusan guru dari pihak swasta itu sangat banyak loh Pak. Lah kok bisa ya? Ya ini kita bisa anggap ya bahwa guru-guru honorer yang tersedia pada saat itu tidak mencukupi kebutuhan guru pemerintah yang jumlahnya itu mencapai 1 juta guru. Artinya dengan masuknya guru swasta, kuotanya tuh harusnya sudah tercukupi ya.
Masalah dimulai ini ketika pemerintah merasa alokasi 1 juta guru P3K ini udah cukup karena diisi oleh guru-guru swasta. Entah ini datanya dapat dari mana, atau data-datanya tuh cuman berbau asal bapak suka. Karena pada faktanya kita tuh bisa ngelihat ya, masih banyak sekali loh guru-guru honorer yang kerjanya itu di sekolah negeri dan saat ini pun masih aktif. Itu belum mendapatkan legal standing yang jelas. Padahal orang-orang ini udah terdaftar di Dapodik dan sudah punya sertifikat PPG. Apalagi mereka udah ikut tes yang diadakan oleh pemerintah dengan nilai yang lumayan tinggi loh. Dan karena channel ini terbiasa sama data, kita bisa berikan data yang fresh from the open nih Pak. Yaitu data kelulusan ujian yang berbasis kompetensi. Di mana skor maksimum yang bisa didapatkan oleh para peserta ini di angka 940. Sementara skor maksimum yang diadakan di bulan Desember di tahun 2024 kemarin, itu skor maksimumnya di angka 670. Ini artinya peserta di tahun 2021 ini kan punya kesempatan lulus lebih besar ya ketimbang peserta yang 2024. Karena total skor mereka aja kan lebih tinggi ya, kalau pintar. Sementara peserta yang ikut di tahun 2024, sepinter apapun kamu, misalkan skornya maksimum atau jawabannya benar semua, ya skor maksimumnya itu cuma 670. Yang artinya peserta 2024 ini ada kerugian skor ya. Ini artinya ketika ada peserta di tahun 2021 yang nilai skornya ini rendah di bawah 650, akan kalah skor dong dengan peserta di tahun 2024 yang skornya itu di atas 650. Bener nggak? Bener dong. Tapi faktanya ini kita bisa lihat ya di data ini ya. Ternyata skor kelulusan terendah di tahun 2024 ini ya kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya. Padahal kita juga dapat info nih Pak, bahwa anak buahmu yang kerja sama kamu bertahun-tahun sebagai guru negeri, pada saat tes itu nilainya tinggi loh, di atas nilai terendah kelulusan tahun 2024. Tapi orang ini nggak lolos sebagai peserta P3K di tahun ini. Ayo loh, gimana Pak? Apakah para pejabat atau staf yang bertanggung jawab terhadap skor itu nggak bisa hitung-hitungan seperti anak SMA yang viral kemarin? 2 tahun, berapa bulan? A few moments later. Atau apa yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2024 itu cuman ajang buat ngabisin duit rakyat aja. Ini saya tanya beneran loh Pak. Mungkin para pejabat-pejabat yang lihat video ini wajib loh untuk jawab pertanyaan dari saya. Karena jawaban Anda ini pasti ditunggu sama banyak guru-guru honorer yang menanti kejelasan dari Anda. Sebelum nantinya banyak orang-orang yang ngerasa nilainya itu tinggi dan nggak lolos itu turun di jalan buat demo bareng-bareng. Karena sekali lagi sebenarnya secara hukum tuh mereka seharusnya nggak perlu tes loh Pak. Karena mereka udah ngantongin nomor Dapodik dan sertifikat PPG yang artinya itu udah karyawan kamu Pak. Tinggal statusnya aja yang kamu legalin dengan TTD kontrak. Mau mereka jadi ASN boleh, mau mereka jadi P3K ya terserah. Karena gini loh, kita semua tahu loh bahwa demo, apalagi kalau demonya besar-besaran, itu merugikan negara loh Pak. Dan harusnya para pejabat ini orang-orang yang paling sensitif dan menyelesaikan masalah ini sebelum semuanya kejadian. Update nih Pak, ternyata baru aja ya kejadian beneran nih. Kalau udah ada demo soal ini, mari kita simak. Saat ini status mereka belum jelas, walaupun sudah menyandang kode R2 dan R3, bahkan sudah mendapatkan NIP. Namun, pada kenyataannya, dirinya dan guru honorer dan tenaga teknis lain justru menuntut untuk menjadi P3K penuh waktu. Hal itu juga diutarakan oleh guru honorer pada Bupati terpilih Ardhito Wijaya saat menyuarakan orasinya di kantor Pemkab Lampung Tengah. Mereka pun bahkan menyuarakan atau mengeluhkan ada yang sudah 18 tahun hingga 20 tahun mengabdi sebagai karyawan honorer, namun saat ini nasib mereka belum jelas. Selain itu, Mutia, guru honorer itu pun juga meminta janji pemerintah agar diangkat sebagai P3K penuh waktu. Hal itu diklaim oleh mereka bahwa pada Desember 2024 lalu pemerintah menjanjikan
kepada honorer untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu. Namun mereka kali ini pada bulan Januari 2025 menagih janji yang hingga saat ini ribuan dari hasil dari data yang kami himpun ada sekitar 3.000 lebih honorer di Kabupaten Lampung Tengah belum ditetapkan sebagai P3K paruh waktu. Sudah belasan tahun mengajar, bahkan puluhan tahun ternyata kalah oleh yang baru 1 tahun bahkan 2 tahun mengajar. Banyak K2 yang sudah lama tidak aktif, tiba-tiba mereka tes. Banyak honorer yang juga tidak aktif, mereka tes. Itu akhirnya menggerus orang-orang yang betul-betul honor aktif tiap hari di kantor-kantor Pemda Kabupaten Konawe. Karena pemerintah ini harus menjaga kredibilitasnya sebagai penguasa negara, maka udah menjadi hal yang wajib ya bahwa pemerintah harusnya itu memaksimalkan peluru yang mereka punya. Dan pelurunya itu para karyawan. Baik itu karyawan yang statusnya udah jelas dengan nomor dapodik sebagai guru negeri, dan karyawan dari luar, yaitu guru-guru swasta yang lulus di tahun 2021. Tapi belum dapat penempatan. Mereka semua ini wajib kamu kasih legal standing ya. Karena secara legal ini kamu udah hire mereka loh. Kamu udah lulusin mereka juga. Nggak bisa itu kamu anggurin tanpa gaji. Dan di satu sisi ini nggak bisa juga kamu kasih gaji mereka tapi tanpa kejelasan status karyawannya. Masalah di lapangan itu nggak ada formasi, yaitu salah kamu sendiri. Karena logikanya, ibarat tuh kamu butuhnya cuma 500 karyawan. Kamu nge-hire itu 1.000 karyawan. Ya udah pasti dong sisanya itu nggak bakal dapat formasi. Mau nggak mau, peluru yang kamu punya ini wajib kamu habiskan. Entah dengan cara dimasukkan ke kementerian lain. Yang artinya ini kerjanya nggak lagi ngajar. Atau ya di-up aja jadi dosen ASN. Yang tentu nantinya itu negara juga bertanggung jawab ya atas pendidikan S2-nya. Kecuali ya para pejabat ini hobinya ya cuma nambah istri aja tiap tahun ya. Jadi nggak peduli tuh anak buahnya itu pedang-pedangan di lapangan antara guru honorer negeri dan guru swasta. Kamu setuju nggak kalau kita buat part 2-nya dan bahas kenapa sih negara kita ini butuh guru swasta untuk menjadi pegawai negara? Kalau video ini ramai dan kamu penasaran sama part 2-nya, ya kamu bisa subscribe ya dan tekan tombol loncengnya. Karena kamu nanti akan menjadi orang yang pertama buat tahu video terbaru dari channel ini.